إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. Pada malam hari ini, malam Selasa memasuki hari atau malam ke-14 bulan Rajab 1443 Hijriah. Kita memasuki kajian yang ke-9 dari durus atau pelajaran kitab Masail Al-Jahiliyah. Kita sudah berada pada akhir permasalahan pertama. Kita akan membaca syarah atau penjelasan Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait pernyataan al-muallif penulis kitab, thumma qala syekh rahimahullah wa li ajliha syuri'al jihad. Dan demi perkara pertama yang besar ini, perkara atau permasalahan terbesar, disyariatkanlah al-jihad fi sabilillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wa qatiluhum, dan perangilah mereka, yakni kaum musyrikin, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak lagi terjadi atau didapati fitnah apapun, maksudnya kesyirikan di muka bumi ini. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan seluruh agama dan akidah menjadi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh agama, akidah dan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat hatta pada ayat ini tufidul ghayah. Hatta tufidu al-ghayah. Maknanya tujuan dari perintah berjihad memerangi kaum musyrikin adalah sampai tidak terjadinya kesyirikan di muka bumi. Ayat ini adalah salah satu dari berbagai dalil Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berjihad fi sabilillah. Pernyataan atau kalamullah hatta la takuna fitnah ini sama dengan pernyataan Nabi alaihi assalatu wassalam dalam hadis al-muttafaq alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah, yakni oleh siapa? Allah, untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ghayahnya, tujuannya. Fa in qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka sudah mau
rela mengucapkan la ilaha illallah dan bersaksi, beriman bahwa tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah. Kalau sudah mereka wujudkan itu, asamu minni dima'ahum, maka terlindungilah darah-darah mereka dari peperangan yang akan aku tegakkan. Dan terlindungi pula harta-harta mereka. Begitu pula ayat-ayat yang lainnya dalam Al-Quran dan ahadits Rasul alaihi salatu wassalam. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, fal wajibu alaina nahwal kuffari salasatu umurin. Maka yang wajib atas kita untuk kita lakukan terkait kaum kufar ada 3 perkara. Al-amrul awal adawatuhum, untuk memusuhi mereka, bukan menjadikan mereka sebagai saudara, memusuhi mereka. Liannahum a'da'ullah au a'da'un lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena mereka itu adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil-dalilnya sudah kita ketahui dalam pelajaran yang lalu. Al-amru tsani, perkara yang kedua, da'watuhum ilal iman wattiba'ir ar-rasuli. Hadza amrun wajibun 'alal muslimin, yaitu untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka, menasehati mereka untuk beriman dan mengikuti ar-rasul alaihi salatu wassalam. Perkara ini wajib atas kaum muslimin untuk melakukannya, yaitu berdakwah, mengajak kaum kufar untuk beriman, untuk meninggalkan aqidatut taslis, akidah keyakinan bahwa ada 3 Tuhan atau Trinitas. Kita ajak mereka untuk meninggalkan kekufuran tersebut. Begitu juga yang beribadah kepada al-asnam wal ausan, patung-patung dan sesembahan-sesembahan yang mereka itu adalah makhluk, tidak berhak sedikit pun mendapatkan bentuk peribadatan apapun dari seorang hamba. Pertanyaan besar bagi kita semuanya, sudahkah kita melakukan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, yaitu wajib atas kaum muslimin untuk menegakkan dakwah, mengajak kaum kufar untuk apa? Beriman. Sudahkah kita melakukan? Kalau jawabannya belum, maka wajib untuk segera kita menyiapkan diri, menyampaikan tauhid dan ilmu Islam, mengajak kaum kufar kepada Islam. Kalau kaum Nasara mempunyai kegiatan yang diberi nama dengan kristenisasi, menjadikan umat Islam sebagai orang-orang Kristen atau Nasara, kegiatan memurtadkan umat Islam. Pertanyaan, sudahkah kita umat Islam melakukan kegiatan islamisasi, mengajak, memanggil kaum kufar, Nasara, Yahud dan yang lainnya untuk mereka memeluk agama Islam dan meninggalkan agama mereka yang kufur? Dahulu para sahabat, para tabi'in, para a'immah punya keseriusan, punya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap da'watul kuffar ilal Islam wa da'watul musyrikina ila at-tauhid. Berdakwah, mengajak kaum kufar kepada al-Islam.
Sejak masa Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus para sahabat sebagai dai-dai, penyeru-penyeru tauhid. Antara lain hadis yang ma'ruf adalah kisah diutusnya sahabat Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Di waktu itu Yaman banyak didapati di sana al-Yahud wan Nasara. Maka Rasulullah mengatakan kepada dai yang diutusnya, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau ke negeri Yaman ini wahai Mu'adz akan datang menemui ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya kau jadikan misi dakwah utama, skala prioritas dakwahmu yang tertinggi adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah dan meninggalkan kekufuran atau kesyirikan mereka. Demikian misi dakwah islamisasi. Ya, kegiatan thalabil ilmi di ma'ahid, di pondok-pondok dan di masjid juga dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, di masjid para a'immah melakukannya, para ulama. Tetapi jangan lupa bahwa di luar sana banyak umat manusia yang harus kita ajak ke dalam tauhid agar mereka terselamatkan dari al-khulud finnar, terselamatkan dari kekekalan di api neraka. Para ulama pun melakukan itu. Syekhuna al-Mujahid Rabi' bin Hadi al-Madkhali lahu risalatun, memiliki atau menulis sebuah karya, sebuah surat yang ditujukan kepada pimpinan umat Katolik di Roma, Italia, Paus Yohanes Paulus II. Hadzal Imam Rabi' bin Hadi tidak hanya membantahi ahlul bid'ah wal hizbiyah, tetapi juga menulis surat mengajak pimpinan Katolik dunia untuk meninggalkan kekufurannya dan memeluk agama Islam. Dakwah karya yang indah disertai dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang penuh hikmah, dalil-dalil yang ilmiah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menulis kitab dengan judul Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, berjilid-jilid, ya, meluangkan waktu dengan makna dari judul kitab ini, jawaban yang benar, yang sahih terhadap orang-orang yang telah merubah-rubah agama Al-Masih. Ya, dari judulnya aja sudah mengandung unsur dakwah dan nasihat dari judul kitabnya. Beliau meluangkan waktu di samping Syekhul Islam serius, sungguh-sungguh meluangkan waktunya membantah Al-Jahmiyah, wal Qadariyah, wal Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, wal Maturidiyah, was Sufiyah, was Syiah. Kitabnya Minhajus Sunnah, rad terhadap kaum Syiah, Rafidhah dan Qadariyah. Kitabnya juga Bara'at Tadmuriyah, kitabnya Al-Istighatsah dan yang lainnya dari kutub Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tetapi beliau juga meluangkan waktu untuk menyampaikan Islam, dakwah mulia ini, dakwah tauhid kepada kaum kuffar. Maka kita wahai talabatul ilmi mendapati qudwah hasanah pada ulama kita. Nah, al-amru tsalits, yang ketiga yang wajib atas kita semua sebagai umat Islam terkait kaum kuffar, jihaduhum idza du'u ilal islami wa abau fal wajibu jihaduhum wa qitaluhum. Yang ketiga adalah
untuk menegakkan jihad, memerangi mereka. Kapan? Ketika mereka sudah dipanggil dan didakwahi, diajak dan diseru kepada Islam, tetapi mereka menolak. Mereka nggak mau. Berarti memang al-jihad itu didahului dengan adanya upaya nasihat, upaya ajakan agar segera bertauhid dan meninggalkan al-kufur wasyirik. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalil ayat yang disebutkan oleh penulis kitab waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Qala fal marhalatul akhirah ma'ahum al-qitalu. Maka tahapan terakhir dalam menyikapi kaum kufar adalah perang terhadap mereka. Idza kana al-muslimun yutiquna al-qital. Di sini mulai beliau menyebutkan syarat, salah satu syarat daripada syarat-syarat ditegakkannya jihad. Dalam perkara ini pun, perkara al-jihad sama seperti perkara yang sebelumnya, al-wala wal bara. Kita menghadapi dua kutub ekstrim, dua sisi ekstremis, ya. Yang ekstrim kiri, yang sudah disebutkan berulang kali, yaitu kaum liberal, ya. Kaum liberalis yang siang malam, pagi dan sore terus mereka menjajakan dan mempromosikan liberalisasi untuk menjadikan umat Islam Indonesia liberal pola pikirnya. Dana besar-besaran dituangkan, dicurahkan untuk program liberalisasi. Nah, di sisi lain kita menghadapi para ekstrim kanan, yaitu yang sering disebut dengan kaum jihadis. Walaupun tidak boleh hal ini dipakai atau nama jihadis dipakai untuk mereka. Karena nama jihad sebuah nama yang mengandung kemuliaan dan keagungan. Nama yang tidak identik dengan brutalisme. Nama al-jihad tidak identik dengan serampangan dalam menegakkan amalan ini. Beliau mengatakan, Asy-Syaikh Shalih Fauzan, "Idza kana al-muslimun yutiquna al-qital." Kalau kaum muslimin memiliki kemampuan untuk berperang. Nah, begitu. Jadi syarat pertama ditegakkannya jihad apa? Al-quwwah. Tawaffur al-quwwah. Terwujudkannya, terpenuhinya kekuatan umat Islam, baik secara jumlah maupun persiapan persenjataan. Ini syarat pertama. Kalau umat Islam dalam keadaan tidak mampu, lemah, fasyari'atul islamiyah syari'atun samhah. Syariat Islam ini syariat yang mudah. Segala bentuk kewajiban, segala bentuk amalan dan ibadah yang wajib status hukumnya menjadi gugur atau boleh untuk tidak dilakukan dalam kondisi tidak mampu. Nah, tapi kalau mampu maka wajib ditegakkan. Tetapi Allah juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyiapkan diri dari berbagai bentuk kekuatan, darat, laut maupun udara, kekuatan fisik, kekuatan jenis persenjataan yang mutakhir, kemampuan dan kelihayan fisik personil umat Islam
Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian wahai umat Islam seoptimal mungkin. Persiapkan seoptimal mungkin, bukan sebisanya, bukan seenaknya, sebisanya mungkin, seoptimal mungkin. Dari berbagai bentuk kekuatan, mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Cara menunggang kuda, karena memang peperangan pada waktu itu mayoritasnya mengendarai kuda. Untuk masuk ke baris pertahanan musuh, dia harus mampu mengendalikan kuda yang besar, yang kokoh. Begitulah sahabat-sahabat mulia, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Al-Khattab, Khalid bin Al-Walid, Ikrimah bin Abi Jahl, wa ghairuhum min ashabin Nabi, yang memiliki keberanian dan kekuatan fisik, berlatih mereka. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a. Kuda-kuda yang ketika naik ke gunung-gunung yang berbatu memercikan, fa asarna bihi naq'a, memercikan api, benturan antara kaki kuda yang di situ ada besi, tapal kuda, ya, dengan batu, itu memercikan api. Ketika serangan itu di malam hari, nampak percikan api itu dari kuda-kuda yang kokoh. Bagaimana seorang prajurit muslim memiliki kekuatan, bukan hanya kudanya yang kuat, yang mengendarainya kuat fisiknya. Mereka berlatih dahulu bagaimana cara memanah, bagaimana cara mengayunkan pedang, bagaimana cara melempar tombak, berlatih. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Tujuannya turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, yang dengan itu kalian membuat gentar, membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Tetapi persiapan atau mempersiapkan kekuatan persenjataan ataukah fisik tempur itu bukan dilakukan oleh pribadi-pribadi rakyat muslim. Pelaksanaan pelatihan perang atau latihan senjata perang itu di bawah bimbingan waliul amr, di bawah izin dan aturan pemerintah. Bukan masing-masing jamaah masjid, masing-masing pondok pesantren, masing-masing kelompok mau melakukan latihan perang, beli senjata, ya, dengan adanya sistem komando. Lah, tidak demikian. Tidak dibenarkan. Ayat ini, ayat dalam surat Al-Anfal ini, dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya harus di bawah pimpinan izin waliul amr, pemerintah. Sehingga latihan perang dan membeli senjata-senjata berat yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menamakan dirinya kelompok Islam. Dan kita tidak mengatakan itu kelompok Islam. Kelompok-kelompok tercela. Menamakan dirinya kelompok-kelompok Islam dengan berbagai namanya. Al-Qaeda, ISIS kalau dalam bahasa kita, Daesh, ya, dalam bahasa singkatan bahasa Arabnya, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam disingkat menjadi Daesh. Bahasa Inggrisnya ISIS kalau dibahasa dengan bahasa kita. Atau kelompok jihad yang lainnya. Melakukan latihan perang di hutan sana ataukah hutan sini, membawa pemuda-pemuda tanpa ridho dan izin pemerintah. Itu adalah latihan perang yang ilegal, yang Islam tidak membenarkan. Islam tidak mengizinkan
Dan itu mencoreng nama baik Islam. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum ekstrim kiri, yaitu kaum liberalis. Itu ekstremis. Islam ekstrim. Enggak. Bukan demikian. Ya. Dimanfaatkan untuk justru menjelekkan amalan jihad atau amalan latihan perang itu sendiri. Ya. Semua boleh dilakukan dengan izin pemerintah. Yang ilegal Islam tidak membenarkan. Begitu juga al-jihad itu sendiri. Jihad hanya boleh dilakukan bersama pemerintah di bawah bendera pemerintah, di bawah komando pemerintah dan izinnya. Oh, ini sekarang ada jihad di Syam, di Syria. Ayo kita berangkat. Oh, ini ada jihad di mana? Di Palestina. Ayo kita berangkat menolong saudara-saudara kita muslimin di sana yang tertindas. Pertanyaan besar, sudahkah ada izin dari pemerintah? Kalau tidak ada izin, maka itu batil dan tidak boleh dilakukan. Barakallahu fikum. Jihad yang sifatnya fardu kifayah saja, ya, jihad yang sifatnya fardu kifayah harus mendapatkan izin dan ridho orang tua dalam skup, dalam area rumah tangga. Lalu bagaimana dengan area negara? Kalau masing-masing ingin berjihad, masing-masing meneriakkan, ayo berperang. Kelompok yang ini benderanya hitam, yang itu benderanya hijau, yang itu benderanya putih. Masing-masing punya sistem komando. Dan repotnya, masing-masing mau berjalan sendiri-sendiri. Ini. Dan masing-masing saling berbangga. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok berbangga dengan perjuangannya masing-masing. Disebutkan dalam hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah mengatakan al-imamu junnatun yuqatal min waraihi wa yuttaqa bih. Pemimpin negara, ya, pemerintah itu adalah junnah, perisai bagi rakyatnya. Yuqatal min waraihi, ditegakkan perang atau jihad di belakang komando atau bendera waliul amr. Karenanya hal ini ditegaskan oleh para ulama kita rahimahumullah. Antara lain Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, salah satu ulama mujahid ini, beliau mengatakan, wal jihadu madin qaimun ma'a al-a'immah. Bahwa jihad itu tetap berlaku hukumnya, tidak bisa dan tidak boleh berhenti, berlanjut terus ditegakkan bersama pemerintah-pemerintah muslimin, para penguasa. Barru au fajaru la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Jihad tidak boleh dihentikan atau dibatalkan disebabkan karena pemimpin atau pemerintah adalah pemerintah yang jair, yang fasik, yang zalim. Ketika ditanya, kenapa antum wahai kelompok A nggak mau berjihad bersama pemerintah? Wah, pemerintahnya zalim. Masa kita mau berjihad di bawah perintah orang-orang zalim? Kalau seorang muslim yang mengerti dan menghargai Al-Quran dan Sunnah, yang akan muncul pertama, apa dalilnya bahwa jihad nggak boleh? Pasti akan bertanya, apa dalilnya?
Bukan perasaan yang main. Iya ya, benar ya. Nggak boleh jihad bersama orang zalim atau di bawah komando pemerintah yang zalim. Pertama yang muncul pertanyaan, adakah dalil yang mengatakan dilarang berjihad di bawah bendera pemerintah yang zalim? Ya. Kalau salaf ternyata tidak demikian. Salah satu dari ulama yang mengikuti jejak salaf adalah Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahwa la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Bahwa jihad itu tidak boleh dibatalkan atau tidak dilaksanakan disebabkan pemimpinnya zalim dan seterusnya. Begitu juga dalam kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah karya Imam Al-Lalikai, beliau seorang ulama yang hidup pada masa atau abad kelima dan wafat di awal-awal abad hidup di abad keempat dan wafat pada awal abad kelima, yaitu pada tahun 418 beliau wafat. Al-Imam Al-Lalikai dalam salah satu karyanya yang berjudul I'tiqadu Ahli Sunnah, Syarhu I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah. Ulama salaf, ulama yang mengikuti jejak as-salaf, beliau mengatakan wa annal jihada madin mundu ba'atsallahu azza wa jal nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Bahwa jihad terus berlaku hukumnya sejak diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat, enggak boleh terputus. Qala ma'a ulil amri min a'immatil muslimin la yubtiluhu syai'un. Jihad itu boleh dilakukan bersama waliul amr umat Islam, pemerintah kaum muslimin. La yubtiluhu syai'un, tidak boleh dibatalkan jihad oleh sesuatu apapun, dalam pengertian dalam konteks ini oleh apa yang dikatakan kezaliman atau kefasikan dan kejahatan pemerintah. Begitu juga Al-Imam Ibnu Abi Zamanin dalam kitabnya Usulus Sunnah, kitab Usulus Sunnah karya Imam Ibnu Abi Zamanin, beliau meletakkan babu al-hajj wal jihadi ma'a al-wulah, bab tentang kewajiban melakukan haji dan menegakkan jihad bersama para penguasa. Kemudian menyebutkan sebuah hadis secara marfu dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dan nasihat serta statement seperti ini dari ulama salaf banyak sekali ayyuhal ikhwah. Kemudian kita lanjutkan. Atas dasar itu, berbagai bentuk seruan jihad yang ada di medan sekarang ini yang tidak di bawah bendera atau komando waliul amr, baik di Indonesia ataukah di luar Indonesia, adalah jihad yang salah, jihad yang ilegal secara hukum syariat Islam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, wa hadhihi al-ayatu fiha bayan al-hikmah minal jihad fil Islam wa annaha izalatu syirki. Ayat ini mengandung penjelasan tentang hikmah daripada ditegakkannya jihad dalam agama Islam ini, yaitu bahwa dalam rangka untuk menghilangkan kesyirikan, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah. Wal muradu bil fitnah asyirku, yang dimaksud dengan al-fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Ai hatta la yujad syirkun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, sampai tidak lagi didapati satu kesyirikan pun dan seluruh agama ini
seluruh peribadatan hanya untuk Allah semata. Hadza huwal maqsud minal jihad. Inilah yang dimaksud dengan ditegakkannya amalan jihad. Laisal maqsudu minal jihadi tawsi'a as-sultah wal istila 'alal mamalik wa husul as-sarwa. Bukan tujuan daripada jihad itu adalah untuk memperluas kekuasaan. Memperluas kekuasaan negara. Ingin merebut sebuah pulau, ingin menggeser perbatasan negara sehingga harus terjadi peperangan. Qala wa husulus sarwa, dan tidak pula jihad atau perang ditegakkan saling membunuh dan mengangkat senjata dalam rangka merebut aset, dalam rangka merebut hasil bumi. Kenapa menyerang negara lain? Karena di negara itu ada sumur bor minyak yang berharga, yang mahal. Karena di situ ada gunung emas. Ada gunung emas yang akan mengeluarkan tambang emas yang besar. Sehingga akhirnya terjadilah peperangan karena hal-hal seperti itu. Kenapa memerangi negara ini? Karena negara itu subur. Di sana banyak rempah-rempah yang negara kita butuh untuk diperjualbelikan dan kebutuhan rakyat kita. Akhirnya dia menyerang, mengerahkan pasukannya. Ini bukan dinamakan jihad fisabilillah. Nah, laisa hadza huwal maqsud. Bukan ini tujuan daripada jihad. Al-maqsud i'la kalimatillah azza wajal. Maksud dan tujuan daripada jihad adalah menegakkan at-tauhid wa izalatis syirk minal ard, untuk menghilangkan segala kesyirikan dari muka bumi. Hadza huwal maqsud. Sampai di sini kajian kita malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.